Bab 5881. Simpson terkejut dan segera menyalakan ponselnya dan masuk ke platform video pendek untuk melihat apa yang terjadi. Ketika dia mengklik video ketiga Bruce, dia melihat Bruce menghadap kamera dan berkata dengan tegas. Saya tahu setelah video saya ini dirilis, keluarga Rothschild pasti akan melakukan yang terbaik untuk melakukan hubungan masyarakat yang krisis. Dan mereka pasti akan menggunakan uang dan pengaruh khusus mereka untuk mempengaruhi platform internet. Jadi, ketika Anda melihat situs-situs besar itu menghapus video saya, jangan kaget saat kamu membaca apapun yang berhubungan denganku. Karena inilah kekuatan Rothschild yang sebenarnya. Mereka mempunyai kemampuan untuk membungkam hampir semua media mengenai masalah ini. Jadi satu-satunya hal yang bisa aku andalkan sekarang adalah kalian. Saya harap Anda dapat membantu saya menyebarkan video saya dan mencegah suara saya menghilang di internet. Saat dia mengatakan ini, dalam video tersebut, telepon di meja Bruce tiba-tiba berdering. Setelah dia tersambung, suara Simpson terdengar di video. Tak lama kemudian, ada sederet ucapan yang dilontarkan Simpson kepada Bruce di telepon tadi. Bruce mengungkapkan semua yang dia ucapkan kata demi kata dalam video. Jadi ketika netizen mendengar konten tersebut, persepsi mereka tentang keluarga Rothschild dan Simpson, pengusaha legendaris itu, turun beberapa tingkat. Setelah Bruce menutup telepon dari Simpson, dia berkata ke kamera dengan nada menghina. Keluarga Rothschild percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Istriku punya harga, begitu juga aku. Martabatku juga ada harganya. Tetapi hari ini, saya dapat memberitahu mereka dengan jelas bahwa harga diri saya sangat berharga. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka bayarkan. Saya tidak akan pernah melepaskan harga diri saya, bahkan di hadapan Rothschild yang berkuasa. Aku tetap tidak akan mundur. Bagi saya, tidak penting lagi seberapa kuat keluarga Rothschild. Yang penting adalah mereka telah mencoreng martabat saya sebagai seorang laki-laki. Tanpa martabat, seseorang masih bisa hidup. Apa artinya? Jadi mulai hari ini, saya akan melawan keluarga Rothschild sampai akhir. Jika setelah video ini dirilis, saya menghilang atau ditangkap karena tuduhan yang tidak dapat dijelaskan, atau tiba-tiba menjadi gila, maka jangan ragu bahwa semua ini dilakukan oleh keluarga Rothschild. Jika suatu saat aku tiba-tiba berdiri, minta maaf atas perbuatanku hari ini. Dan akui bahwa semua ini saya lakukan untuk menjebak keluarga Rothschild. Dan kamu jangan percaya, karena orang itu juga bukan aku. Atau aku yang dikendalikan oleh pihak lain. Singkatnya, saya, Bruce Weinstein, mengumumkan di sini hari ini bahwa mulai saat ini, saya tidak akan pernah memiliki hubungan rekonsiliasi dengan keluarga ini. Bagiku, urusan mereka sudah berakhir. Simpson benar-benar bingung saat melihat ini. Dia tidak menyangka Bruce akan melakukan apapun padanya. Dia hanya meneleponnya untuk meminta perdamaian. Dia tidak menyangka akan merekam video tersebut dan mengeksposnya ke internet. Dia tanpa sadar bertanya kepada cucunya. Sekarang semua orang memarahi kita di internet, kan? Ya, cucu itu mengangguk dan berkata dengan hati-hati. Kakek, kami telah melakukan upaya sebelumnya. Dan sekarang video ini masih online, tapi. Simpson bertanya dengan suara dingin, sangat tidak sabar. Tapi apa? Cepat beritahu aku. Sang cucu mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan. Tapi, pengguna sekarang menghina kami, di seluruh internet. Dengan kata lain, orang-orang memarahi kami dimanapun di internet sekarang. Saat dia berkata, dia dengan cepat menambahkan, kakek. Saya sudah menyapa platform lain dan meminta mereka melakukan yang terbaik. Hapus semua komentar negatif terkait kami. Tetapi ada terlalu banyak konten terkait yang harus dihapus. Sialan. Bab 5882. Simpson berkata dengan marah, beritahu portal ini untuk memblokir semua kata kunci. Selama nama keluarga Rothschild disebutkan, konten ini tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali diri mereka sendiri. Cucu itu berkata dengan malu, kakek. Saya juga sudah menyampaikan hal ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mau. Karena jika kamu melakukan ini, situasinya akan terlalu buruk untuk dimakan.
Cucunya menambahkan, dan area yang paling terkena dampaknya saat ini adalah aplikasi media sosial. Hampir semua platform media sosial mendiskusikan kami. Situasinya memang sangat buruk, kata Simpson dengan wajah muram. Dia hampir menjadi gila karena kebencian. Dia sangat menyesali keputusannya sebelumnya dan menelepon Bruce untuk meminta rekonsiliasi. Jika dia tidak melakukan panggilan ini, dia tidak akan mendorongnya ke atas panggung. Kalau begitu, dia masih bisa mendorong Matt untuk disalahkan. Ketika saatnya tiba, apakah itu tanggung jawab hukum atau tanggung jawab opini publik? Matt akan mampu memikulnya sendirian. Namun, dengan video ketiga yang membuat keributan, retret ini benar-benar hancur. Saat ini, putra sulungnya berkata, "Ayah, lembaga think tank telah memberikan solusi terbaik untuk Anda pada tahap ini. Orang yang bertanggung jawab masih menunggu online. Apakah kamu ingin mendengarkannya?" Dimiliki oleh keluarga Rothschild, tim wadah pemikir ini, sederhananya, adalah perusahaan PR yang sangat besar. Setiap kali peristiwa besar terjadi, lembaga think tank akan menggunakan perspektif paling objektif untuk menganalisis dan mensimulasikan arah peristiwa tersebut, sekaligus memberikan solusinya. Awalnya, Simpson tidak ingin tim think tank terlibat. Karena dia tidak ingin orang mengetahui rahasia tentang si Fang Baosu. Namun, kini masalah ini diketahui semua orang karena Bruce Weinstein. Lembaga think tank dengan sendirinya akan menerima berita tersebut. Sehingga mereka dapat menganalisis dan menyimpulkan seluruh permasalahan secepat mungkin. Dan kemudian beri mereka solusi, pikirkan solusi terbaik. Simpson mendengar bahwa lembaga think tank punya rencana, jadi dia berkata, "Masukkan telepon." "Oke, Ayah." Setelah putra sulung selesai berbicara, telepon rumah di depan Simpson langsung berdering. Simpson mengangkat telepon dan bertanya, "Apa rencanamu?" Di ujung lain telepon, sebuah suara hormat berkata, "Ten, Simpson, berdasarkan situasi aktual saat ini, kami setuju bahwa solusi terbaik saat ini adalah Anda memanfaatkan waktu dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat." Simpson langsung mengamuk dan bertanya dengan marah. "Apa katamu? Anda ingin saya meminta maaf?" Orang yang bertanggung jawab di lembaga think tank berkata dengan cepat. "Ten, Simpson, saya menyarankan bahwa titik awal utama permintaan maaf Anda adalah dengan secara proaktif mengakui bahwa keluarga Rothschild bertanggung jawab karena mendidik Matt secara tidak tepat. Kamu hanya perlu mengakui ini dan satu-satunya kesalahan ketika kamu meminta maaf di depan umum. Dan atas dasar ini, Anda dapat mengemas panggilan yang baru saja Anda lakukan kepada Bruce menjadi tindakan tak berdaya sebagai seorang kakek yang peduli pada cucunya. Dengan cara ini, hal ini dapat melemahkan kejahatan upaya Anda untuk menyuap Bruce melalui telepon barusan." Berbicara mengenai hal ini, lembaga think tank tersebut menambahkan, "Setelah mengakui kesalahanmu dan meminta maaf, kamu langsung mendorong penjara Brooklyn, Peter Zhou, dan istri Bruce ke Matt. Jika saatnya tiba, kami akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membimbing sejumlah besar media, selebriti internet, dan pemimpin opini agar membela kami di internet. Selangkah demi selangkah, fokuskan perhatian semua orang pada Matt, lalu biarkan Matt memikul tanggung jawab hukumnya. Selama kita bisa terus mentransfer lebih banyak orang ke Matt, saya pikir tidak akan lama lagi krisis kita akan teratasi." Simpson memikirkannya dan merasa bahwa solusi yang diberikan lembaga think tank memang merupakan solusi optimal untuk situasi yang dihadapi. Meski agak memalukan baginya untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Tapi hanya itu yang bisa dia lakukan sekarang. Memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan dan bertanya, "Kapan waktu terbaik bagi saya untuk meminta maaf?" Orang yang bertanggung jawab di lembaga think tank dengan cepat berkata, "Semakin cepat semakin baik, waktu terbaik adalah sekarang." Bab 5883. Larut malam, sebuah video tiba-tiba menjadi halaman depan semua media kecuali platform video pendek. Judul videonya adalah, "Permintaan Maaf yang Tulus dari Simpson Rothschild, Kepala Keluarga Rothschild Saat Ini." Dalam video tersebut, Simpson sengaja mendandani dirinya agar terlihat sangat tua. Dia tampak sangat dekaden dan sakit-sakitan, yang membuat orang merasa seolah-olah dia akan segera mati.
Alasan Simpson berdandan seperti ini adalah karena nasihat yang diberikan oleh lembaga think tank. Lembaga think tank ini percaya bahwa meremehkan usia tua dan kemalangan dapat membantu orang merasakan simpati. Dan secara tidak sadar mengurangi rasa benci dan menyalahkan seseorang. Ini seperti mencuri sesuatu. Seorang pemuda berusia 20 tahun dengan tangan dan kaki yang bagus mencuri dompet orang lain. Ini sama dengan orang berusia 80 tahun yang sakit parah dan akan mati karena mencuri dompet orang lain. Meskipun semuanya sama, tidak ada perbedaan sifatnya, namun yang terakhir bisa mendapatkan toleransi lebih dari masyarakat. Meski membiarkan Simpson hidup di usia tua dan hidup dalam kesengsaraan akan merusak citranya. Ini pasti akan membantu melunakkan permusuhan publik terhadap keluarga Rothschild. Dan penilaian lembaga think tank tersebut memang benar. Ketika Simpson muncul di depan kamera dengan susah payah seolah-olah dia akan mati, orang-orang kurang lebih merasa bersimpati. Begitu Simpson membuka mulutnya, dia langsung menuju ke topik dan berkata dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Anda pasti sudah tahu bahwa Matt Rothschild, keturunan keluarga Rothschild, telah melakukan kesalahan dan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Meskipun apa yang dilakukan Matt sepenuhnya merupakan perilaku pribadinya. Tapi sebagai kepala keluarga Rothschild, saya masih memiliki tanggung jawab pengawasan yang tidak dapat disangkal. Dan saya, sebagai kepala keluarga Rothschild, tidak langsung berdiri dan meminta maaf kepada publik. Tetapi malah mencoba menggunakan uang untuk menyelesaikan masalahnya dan mengganggu keadilan hukum baginya. Dalam hal ini, apa yang saya lakukan memang sangat bodoh dan sangat salah. Di sini, saya harus mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Dan kepada semua orang di Amerika Serikat, saya dengan tulus meminta maaf. Lembaga think tank Simpson tahu betul apa artinya menghindari hal-hal penting dan mengabaikan hal-hal penting. Jika mereka menyalahkan Matt sejak awal, hal ini tentu akan menimbulkan kekesalan masyarakat. Jadi mereka meminta Simpson untuk mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab yang tidak dapat disangkal atas kelalaiannya pada dirinya sendiri sambil menyalahkan Matt. Dengan cara ini, tidak hanya akan mengurangi permusuhan penonton, tapi juga secara tidak sadar berpikir bahwa Matt lah yang melakukan semua hal buruk itu. Sedangkan Simpson adalah orang tua yang tidak bisa mengendalikan anak-anaknya. Namun harus berdiri dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Apalagi, Simpson juga mengaku mencoba menyuap Bruce. Yang bisa dianggap berani sampai batas tertentu. Yang lebih halus lagi, yang terungkap adalah panggilan telepon Simpson kepada Bruce. Berdasarkan isi panggilan telepon itu saja, akan sulit untuk menghukumnya atas kejahatan. Oleh karena itu, meskipun dia mengaku secara sukarela, dia tidak perlu menanggung akibat hukum apapun. Namun di antara masyarakat, hal ini telah mendapat dukungan dalam jumlah tertentu. Jadi langkah ini bisa dibilang canggih. Kali ini, Simpson melanjutkan dengan wajah sedih. Meskipun Matt adalah cucu kesayangan saya, dia telah melakukan banyak kesalahan dan bahkan melanggar hukum negara. Oleh karena itu, sebagai anggota keluarga Rothschild, saya sebagai patriark, serta warga negara Amerika Serikat, dengan ini meyakinkan semua warga Amerika bahwa saya tidak akan melindungi Matt. Jangankan mencari keringanan hukuman untuknya. Apapun kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan pengadilan padanya, keluarga Rothschild akan menerimanya. Sebagai janji kredibilitas 100 tahun, saya tidak akan pernah ikut campur dengan cara apapun. Selain itu, dengan ini saya juga memohon kepada polisi untuk menyelidiki saya. Jika tindakan saya diduga melanggar hukum Amerika Serikat, saya bersedia memikul semua tanggung jawab hukum. Terakhir, di sini, atas nama seluruh keluarga Rothschild, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang paling tulus kepada Tuan Bruce Weinstein dan Tuan Peter Shaw. Kami akan terus berkomunikasi dengan mereka dan akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki tindakan dan kerugian Matt. Setelah mengatakan ini, Simpson tua berdiri dan membungkuk dalam-dalam ke arah kamera dengan susah payah. Setelah permintaan maaf seperti itu, Simpson memang telah mendapatkan kembali reputasi keluarga Rothschild. Selain itu, mereka sendiri menguasai sebagian besar media berita di Amerika Serikat. Di bawah bimbingan yang disengaja dan dorongan dari media, citra keluarga Rothschild tiba-tiba berubah banyak.
Banyak orang yang menerima pernyataan Simpson dan merasa bahwa apa yang diungkapkan Bruce seharusnya merupakan tindakan Matt sendiri dan tidak ada hubungannya dengan seluruh keluarga Rothschild. Adapun upaya Simpson membeli Bruce dengan uang, di mata masyarakat, sudah menjadi hal yang lumrah bagi orang tua untuk melindungi anak-anaknya. Jika tren ini terus berlanjut, selama Matt menerima persidangan yang adil dan membayar harga hukum atas kasus Peter Zhou, seluruh masalah ini akan berakhir, dan selama keluarga Rothschild memastikan bahwa Matt, sel kankernya, dihilangkan, mereka akan mampu mencegah masalah di masa depan. Bab 5884. Saat ini, Charlie juga berada di selnya, menyaksikan serangan balik putus asa keluarga Rothschild di ponselnya. Dia sudah mengira bahwa keluarga Rothschild akan menjadi keluarga yang kuat. Jadi dia tidak terkejut dengan video ini. Jika keluarga sebesar itu tidak memiliki kemampuan hubungan masyarakat yang krisis, tidak layak menjadi keluarga nomor satu di dunia. Namun Charlie tidak khawatir saat ini, karena ia masih memiliki kartu truf di tangannya. Pada saat ini, Raja Narkoba Besar Gustavo di sampingnya juga sedang memegang ponselnya dan makan melon. Setelah menonton video Simpson, dia mengumpat dengan sedikit kesal. "Fesuk, Simpson, kamu rubah tua. Kupikir orang ini akan jadi besar kepala kali ini. Tapi saya tidak menyangka dia bisa melewatinya dengan mudah." Charlie meliriknya dan berkata dengan tenang, "Gustavo, apakah kamu ingin hidup?" Gustavo tiba-tiba bersemangat, dan segera turun dari tempat tidur, berlari ke samping tempat tidur Charlie. Dan berkata dengan rendah hati dan gugup, "Tuan Ye Chen, tentu saja, aku ingin bertahan hidup. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa ada cara bagiku untuk bertahan hidup. Apa solusinya?" Charlie menunjuk ke ponselnya dan tersenyum. "Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk meninggalkan penjara dalam hidup ini. Tetapi jika Anda ingin hidup sejahtera di sini, Anda harus belajar untuk bersama putra Anda dan Rothschild. Keduanya akan saling mengawasi." Gustavo buru-buru bertanya, "Tuan Ye Chen, mohon lebih jelas. Bagaimana keduanya bisa saling mengawasi?" Charlie bertanya kepadanya, "Gustavo, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah kamu ingin menghadapinya, atau kamu ingin hidup?" Gustavo berkata tanpa berpikir, "Tentu saja saya ingin hidup. Apa gunanya memiliki wajah saat ini?" Charlie mengangguk dan tersenyum, "Kamu pergi ke kamar mandi sekarang, rekam video dan bicarakan tentang bagaimana kamu mencapai kesepakatan dengan keluarga Rothschild. Mengapa Anda dipenjara di sini, dan bagaimana keluarga Rothschild menggunakan kekuatan keluarga Sanchez di Meksiko untuk mencapai motif tersembunyi mereka." Ketika Gustavo mendengar ini, dia berseru, "Ten, Ye Chen, jika aku mengatakan ini, apakah keluarga Rothschild masih dapat mempertahankan hidupku?" Charlie tersenyum dan berkata, "Dengarkan aku dulu." Gustavo dengan cepat menutup mulutnya dan mengangguk penuh semangat. Charlie menambahkan, "Lihat, kamu hampir dibunuh oleh anak buah Joseph pada siang hari kemarin. Anda dapat meminta bantuan putra Anda dalam video tersebut dan mengatakan yang sebenarnya kepadanya bahwa Anda hampir mati di penjara hari ini. Dan kemudian katakan padanya, seseorang dengan sengaja menjebaknya, mengatakan bahwa dia ingin membunuhmu, tetapi kamu tidak percaya apapun yang kamu katakan. Kalau begitu, katakan kesimpulanmu sendiri. Anda mengatakan bahwa menurut Anda keluarga Rothschild ingin membunuh Anda. Penyebabnya mereka merasa Anda sudah tidak ada gunanya lagi. Dan kamu tahu terlalu banyak rahasia mereka. Jadi mereka menginginkan nyawamu, dan mereka juga dengan sengaja menjebak putramu. Jadi dalam video tersebut, Anda harus menuduh keluarga Rothschild membakar jembatan dan mengkhianati kepercayaan Anda. Dan pada saat yang sama, ingatkan putra Anda untuk waspada terhadap keluarga Rothschild. Dan yang terakhir, ingatlah, kamu harus menangis dan memohon pada putramu untuk menemukan cara untuk melindungi keselamatanmu. Gustavo bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Kalau begitu, apakah aku tidak mencoba menyinggung kedua belah pihak? Anak saya sudah ingin membunuh saya, tapi begitu video ini dirilis, keluarga Rothschild juga ingin membunuhku. Bagaimana saya akan hidup di masa depan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tunggu sampai videomu dirilis. Setelah kamu keluar,
keluarga Rothschild adalah orang yang paling tidak ingin kamu mati. Jika kamu mati dan mati di penjara yang diatur oleh mereka, mereka pasti tidak punya alasan, jadi mereka akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa Anda berada di penjara ini. Sedangkan untuk putramu, dia pasti tidak akan berani membunuhmu saat itu. Di satu sisi, Anda mendapat perlindungan dari keluarga Rothschild. Dan di sisi lain, putra Anda juga harus takut dengan penyelidikan keluarga Rothschild. Jika semuanya terungkap, dia pasti akan menjadi incaran seluruh keluarga Sanchez. Dan saya yakin keluarga Rothschild, yang menghadapi tekanan besar dari opini publik, pasti akan menemukan cara untuk mengetahui kebenaran masalah ini. Begitu mereka mengetahui masalah ini, putramulah yang diam-diam membuat masalah. Dan mereka pasti akan mengumumkan hasilnya secepat mungkin untuk melepaskan diri dari tekanan opini publik. Pada saat itu, situasi anak Anda akan menjadi lebih pasif. Dan dia hanya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkanmu dan tidak melenyapkanmu. Dan anggota keluarga Sanchez lainnya meragukannya. Sedangkan untuk keluarga Rothschild, mereka hanya akan bekerja lebih keras untuk menyelamatkan hidup Anda. Karena selama kamu hidup, mereka tidak akan pernah disalahkan karena membunuhmu. Dengan cara ini, hidup dan matimu akan menjadi ikatan di antara mereka. Selama kebenarannya belum diketahui, tidak ada yang berani membiarkanmu mati. Pada titik ini, Charlie berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong. Jika keluarga Rothschild mengetahui kebenarannya, Anda tidak perlu khawatir. Putramu akan menyangkalnya, dan semakin dia menyangkalnya, semakin kecil kemungkinan dia untuk menyentuhmu. Pada saat itu, konflik akan menjadi konflik antara keluarga Rothschild dan putra Anda. Jika ada konflik, Anda dapat bertahan hidup dengan damai." Gustavo bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Ye Chen, apakah ini benar-benar berhasil?" Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, "Kamu harus tahu, bahwa putramu sudah mulai membunuhmu. Dan begitu keluarga Rothschild mengetahui bahwa Anda telah kehilangan nilainya, mereka akan meninggalkanmu. Oleh karena itu, satu-satunya caramu untuk bertahan hidup adalah dengan mencegah putramu membunuhmu. Dan pada saat yang sama, biarkan keluarga Rothschild takut akan kematianmu dan mereka akan melindungimu demi mereka sendiri. Hanya dengan cara ini kamu bisa hidup." Bab 5885. Bagi Charlie, Gustavo telah kehilangan nilai guna setelah ia berhasil mendekati Bruce. Seorang gembong narkoba Meksiko yang kehilangan kekuasaannya dipenjarakan oleh Amerika. Dan putranya masih berpikir untuk membunuhnya secepat mungkin. Orang seperti itu sebenarnya tidak memiliki nilai praktis. Kecuali Anda mengeluarkannya dari penjara, bawa dia kembali ke Meksiko, dan bantu dia mendapatkan kembali kendali atas keluarga Sanchez. Tapi ini tidak hemat biaya bagi Charlie. Pertama-tama, Gustavo adalah pengedar narkoba yang terkenal kejam. Dari lubuk hatinya, Charlie tidak ingin terlalu banyak terlibat dengan orang seperti itu. Terutama dari segi kepentingan. Kedua, Gustavo adalah orang yang pemerintah AS menghabiskan banyak uang untuk mengekstradisinya dari Meksiko. Upaya mengekstradisi gembong narkoba besar juga merupakan pencapaian besar kampanye anti-narkoba. Demi kepentingannya sendiri, pemerintah AS harus memastikan bahwa dia tetap berada di penjara AS. Begitu dia melarikan diri dari penjara, itu akan menjadi kekalahan dalam perang melawan narkoba. Jika saatnya tiba, pemerintah AS akan semakin panik dalam upaya menangkapnya. Dalam hal ini, meskipun Sanchez kembali ke Meksiko untuk mendapatkan kembali kekuasaan, dia mungkin tidak dapat bertahan selama beberapa hari. Dan dia akan tetap kembali ke tempat ini ketika waktunya tiba. Oleh karena itu, cara terbaik bagi Charlie saat ini adalah membiarkan Gustavo menggunakan sisa energinya. Selama dia mau menggoda keluarga Rothschild, itu sudah cukup. Apalagi Charlie tidak sekadar menggunakan Gustavo. Selama Gustavo berhasil menemukan kesenjangan kelangsungan hidup antara keluarga Rothschild dan putranya sesuai dengan apa yang dia katakan, kemudian dia bisa hidup dengan ketenangan pikiran. Dalam hal ini, dia tidak hanya akan memukul keluarga Rothschild, tapi juga menyelamatkan nyawanya, dan dia juga akan berterima kasih kepada Charlie, membunuh 3 burung dengan 1 batu. Saat ini, Gustavo juga memahami logika dasar rencana Charlie. Di masa lalu,
sebagai gembong narkoba besar, dia tidak suka melakukan liku-liku seperti itu ketika melakukan sesuatu. Entah itu berurusan dengan rekan kerja atau dengan orang lain. Saat berhadapan dengan pemerintah, pada dasarnya dia punya dua trik yang digunakan di seluruh dunia. Salah satunya adalah mengambilnya untuk digunakan sendiri, dan jika dia tidak dapat mengambilnya, dia akan membunuhnya secara langsung, jadi dia tidak bisa memikirkan strategi serangan psikologis seperti itu dalam pikirannya. Setelah memilah logika Charlie, dia dipenuhi dengan kekaguman dan dengan cepat memuji. Ten, Ye Chen, metodemu ini luar biasa. Aku tidak pernah memikirkannya. Seseorang pernah merekomendasikan Sun Tzu kepada saya. Seni perang, seperti yang kita kenal di sini. Saya belum menganggapnya serius, tapi sekarang lihat. Saya masih harus mempelajari kebijaksanaan mendalam ini. Charlie memandangnya dan tersenyum tipis. Kamu tidak perlu mempelajari ini sekarang. Bagaimanapun, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari penjara ini seumur hidupmu. Selama kamu melakukan apa yang aku katakan, kamu akan bisa hidup selamanya dan berbaring di penjara ini mulai sekarang. Gustavo tertawa sinis dan mengangguk setuju. Ten, Ye Chen, kamu benar. Saya hanya bisa menghabiskan sisa tahun saya di penjara ini. Charlie mengangguk dan melambaikan tangannya. Oke. Cepat rekam videonya. Biarkan saya melihat rekamannya. Kalau tidak ada masalah bisa diupload ke internet. Oke. Gustavo buru-buru berkata. Saya akan segera merekamnya. Konferensi video online keluarga Rothschild akhirnya berakhir. Tim investigasi yang dipimpin FBI juga telah tiba di penjara Brooklyn. Dan menemukan jalan rahasia dalam video di kantor sipir. Jalan rahasia ditemukan, dan Peter, yang dipenjara di bawah, secara alami diselamatkan oleh mereka. Bagaimanapun, Peter adalah seorang penjahat yang melakukan pencurian. Setelah FBI membawanya masuk, mereka tidak punya waktu untuk menanyainya terlalu banyak dan segera mengirimnya ke rumah sakit Manhattan. Bagaimanapun, Peter mengalami perlakuan tidak manusiawi untuk mendapatkan pengakuan. Karena pertimbangan kemanusiaan, FBI harus terlebih dahulu membiarkan rumah sakit melakukan pemeriksaan mendetail terhadap tubuhnya. Dan kemudian menentukan apakah dia dapat terus menjalani hukuman normal di penjara berdasarkan kondisi fisiknya. Dan karena dia adalah korban skandal ini, untuk memastikan bahwa dia tidak menuntut pengadilan. Setelah pemeriksaan fisiknya, pengadilan akan datang untuk berdiskusi dengannya secara tertutup. Pada saat itu, mereka perlu membayar kompensasi, dan atau mengurangi hukuman untuk memuaskan Peter. Mulai saat ini, Peter mengambil kembali inisiatif sepenuhnya. Adapun Bruce, yang secara psikologis disarankan oleh Charlie, dia ditahan sementara oleh FBI karena menyalahgunakan kekuasaannya. Setelahnya, tim penyidik akan mengadilinya setelah seluruh penyelidikan selesai. Matt juga menyerahkan diri kepada polisi di bawah tekanan keluarganya. Dia adalah anggota inti keluarga Rothschild, kepentingan pribadinya sama sekali tidak berharga di hadapan kepentingan keluarga. Belum lagi semua ini salahnya. Setelah mengekspos dirinya sendiri, dia hanya bisa berdiri dan disalahkan saat ini.